Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasyihin wa amhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adiyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adi. Amma ba'du. Di kesempatan yang mulia ini, di malam yang istimewa ini, dengan izin Allah, dengan iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita sama-sama memuji Allah, kita sama-sama bersalawat untuk baginda mulia Sayyiduna Muhammad, dengan harapan semoga majlis Al-Qadisiyah ini menjadi wasilah, menjadi sebab majlis yang menghantarkan semuanya keluarga majlis Al-Qadisiyah, jemaah majlis Al-Qadisiyah menuju surga Allah Ta'ala. Amin. Dan termasuk yaitu golongan daripada min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal. Dengan bimbingan murabbina kita, dengan bimbingan guru kita tercinta Abulia yang dimuliakan Allah Ta'ala bersama Ki Haji Abdul Qahar Al-Qudsi LC, semoga beliau guru kita bersama Umi Desi putra-putra beliau diberikan keberkahan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk beliau dan keluarga dari segala keburukan baik di dunia maupun keburukan yang abadi yang ada di akhirat. Allah Ta'ala memberikan curahan, keberkahan, kesehatan, keselamatan dan kesuksesan bahagia di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Umumnya kepada segenap para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan ini dan semua jemaah, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja yang insya Allah dalam bingkai uhuwah Islamiyah ini, insya Allah semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Betapa kita tersentuh hati kita di malam ini, kita bisa menyaksikan dari rangkaian acara ini, kita dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita tazkirah, saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan bahwasannya kematian itu adalah merupakan benar. Bahkan dalam satu kaul dikatakan al-maut haqqun, kematian itu nyata benar. Maka Al-Fakir di kesempatan malam ini izinkan untuk menyampaikan salah satu ayat Al-Quranul Karim, walaupun singkat padat, karena ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus karena waktu semakin malam. Alhamdulillah. Di dalam surah Ali Imran ayat 185, faqala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu di sini bermakna yaitu kullu bermakna jam'in. Artinya semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Berbeda dengan kullu bid'ati, itu bermaknanya ba'din. Artinya sebagian yang bid'ah
Jangan dikatakan semua yang bid'ah salah. Karena ada bid'ah yang hasanah, ada juga bid'ah yang dolalah. Begitu ungkapan daripada Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang yang selamat di dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Najiyah, amin ya rabbal alamin. Majelis Al-Qadisiyah ini yang insyaallah merupakan bagian daripada wasilah untuk mensiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mari kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Semua yang bernapas pasti akan mengalami mati. Artinya begini, setiap orang, setiap jin, pokoknya yang bernapas akan mengalami mati. Hanya siapa yang tidak akan kena dengan kematian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita bukan harus takut mati. Yang harus kita takuti adalah, lihat dalam kitab Nasoihul Ibad, karya daripada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Yang harus kita takuti bukan mati, tetapi setelah kita mati akan diminta pertanggungjawaban. Karena mati itu pasti, lambat laun pasti kita akan mengalami kematian. Sudah berapa banyak saudara kita yang meninggal dunia, betul? Bahkan yang hadir ini juga pasti akan mengalami mati, betul? Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Camat mati, Menteri mati, Presiden mati. Kali ini polisi mati, TNI mati, kiai mati, panjang umur ulah wakak sepenuh akhir benar. Sentimen ada kaki mati, ada polisi mati, TNI mati, kiai mati, ada kerujuk butuh nawaya kakak kiai harus sendiri. Suami gara berbutuhnya mah kiai itu teh. Aya nu maot tatangka kiai, sunatan kiai, salamatan kiai, muludan kiai, rajaban kiai, nikahan kiai, ngajuru dan apa juru kiai. Berarti ya dampak pun ayeuna resep ka kiai alhamdulillah. Maka balik ngaji di dieu kudu loba ngadamukeun. Alhamdulillahirabbil kiai di kesempatan yang baik ini. Satu ayat ini mengingatkan kepada diri pribadi saya, umumnya kepada semua yang mendengarkan, bahwasanya pasti kematian itu akan datang, bukan karena masalah penyakit saja. Orang yang sehat mati, bukan karena masalah tua saja. Orang yang muda saja kalau sudah waktunya mati. Sudah berapa banyak orang-orang yang meninggal, malaikat tidak pernah salah untuk mengambil nyawa, sekalipun dia jenderal, betul? Walaupun bintangnya 4, jenderal waktu maut mana? Maka jadi jenderal ulah sombong. Jadi jenderal jangan pernah sombong kalian, apalagi sombong kepada habaib, sombong kepada kiai. Nah sebabnya eta bintang opak mau dibawa ke alam baja, betul? Terus sudah kiai wae boga bintang 7 karena pada sombong. Obat kiai begitu boga bintang 7 kita pada sombong. Digunakan sakalieur jangan biar 16 ya. Alhamdulillah. Itu artinya apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah? Jabatan, harta, sesuatu nama ingat-ingat. Orang-orang kaya dunia ketika mereka sombong dengan hartanya, Allah kirim bencana kebakaran, habis hartanya. Allah kirim bencana longsor, habis hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan
hidayah dan taufik kepada saudara kita yang diberikan bencana longsor di Cimanggung. Amin. Semoga mereka yang beriman kepada Allah, yang amal ibadah ketika hidupnya di alam dunia, yang mereka kena musibah ini karena dampak oknum-oknum yang mereka lalai kepada Allah, sehingga pantas Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasannya ketika orang yang memiliki kekuasaan untuk dapat mereka mencegah kemungkaran, dia kiai yang memiliki ilmu, lantas mereka diam tidak memberikan nasihat, dibiarkan bencana, benar saja orang soleh saja akan kena dampak musibahnya. Maka perlu amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Sekarang banyak para dai-dai yang mereka itu sibuk amar ma'ruf tetapi nahi munkar mereka enggan. Maka bagaimana negara ini akan selesai daripada wabah dan musibah? Betul. Bahkan saat ini kita saksikan berapa banyak orang-orang yang sibuk menguruskan penyakit tetapi mereka lupa kepada yang menciptakan penyakit. Betul. Nguruskan wabah tapi poho kan menciptakan wabah terus. Inilah yang terjadi saat ini. Maka kita butuh para pemimpin-pemimpin yang mereka itu mengingatkan kepada kita tentang bagaimana agar bangsa ini selamat. Tidak ada obat yang bisa mengobati bangsa ini. Saya gali dalam beberapa pakar ulama hukama, ulama hikmah bahwasannya ketika wabah musibah melanda suatu negeri, tidak ada obat yang paling mujarab kecuali mereka tubu ilallah taubatan nasuha. Mereka kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Insya kita harapkan semoga nanti malam, besok atau lusa ada pemimpin kita yang diketuk hatinya oleh Allah. Amin. Lantas di televisi mengumumkan, wahai rakyatku dari Sabang sampai Merauke, karena bangsa ini sedang sakit, bangsa ini landa musibah bertubi-tubi, mari kita introspeksi diri, mari kita adakan taubat massal bersama. Amin. Pernahkah ada melihat? Belum. Pernahkah Presiden mengumumkan itu? Itu yang kita harapkan. Ulama-ulama bukan hanya sekadar menyampaikan ma'ruf saja, tetapi mari kita cegah kemungkaran. Karena ketika adanya kemungkaran dibiarkan, bukan hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran yang baik saja mereka akan kena dampaknya. Ini bahaya daripada tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di majlis ini kita sedang ditatap oleh malaikat. Lantas ada satu petuah yang dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad. Syekh Jainuddin Al-Maribari boleh mengatakan bahwa kalau manusia yang berakal itu memikirkan setiap harinya, maka yang mereka pikirkan adalah di depan adalah pintu kematian, di belakang adalah malakal maut yang akan menjemput. Lantas apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini? Karena yang di depan kita adalah gerbang kematian, sedangkan di belakang sudah berapa hari yang dilewati oleh kita, malaikat maut Ijrail sedang mengejar kita. Maka kita doakan semoga Abu Ya Kiai diberikan sehat pada Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu bangga dan begitu saya sangat memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama beliau. Mudah-mudahan duduk ini ditatap oleh malaikat, bukan hanya manusia yang membuat kamera, tetapi malaikat sedang mengamera kita ini. CCTV malaikat ini akan abadi nanti di padang mahsyar. Bersama siapa kita berkumpul? Nanti akan dipertunjukkan oleh Allah. Kita berkumpul bersama kiai, kita berkumpul bersama habaib. Masya Allah, perkumpulan ini berarti engkau, kata malaikat, memiliki teman-teman yang soleh. Berarti minta syafaat kepada orang-orang soleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Amin. Amin ya Rabbal. Ingat bahwa semua kita pasti bakal mati. Sedangkan ketika kita sudah mati, tidak bisa lagi berbuat apapun. Apapun yang kita lakukan ini akan berakhir dengan kematian. Tapi ingat, jangan pernah takut mati. Yang harus kita takuti adalah pertanggungjawaban setelah mati. Para ulama sepuh mengatakan kucing, kambing mati cukup dikubur jadi bilatungan.
Tetapi kalau manusia yang wafat, yang meninggal, nu maut jelema dikubur lain ngumpul bilatungan tapi balitungan disuhunkeun pertanggungjawabanana ku Allah. Gitu. Maka mudah-mudahan senantiasa kita selalu mengingat akhirat. Di dalam kitab Muhtar Al-Hadis yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi, di hadis yang nomor ke-202 dikatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Beramallah kau di dunia, bekerjalah kau di dunia seolah-olah kau akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok hari. Berarti kita harus memiliki keseimbangan dalam hidup ini. Jangan pernah kita mengejar dunia dengan terlalu sibuk. Kenapa? Ingat, para hukama, ulama ahli hikmah mengatakan, ingat wahai saudaraku, dunia yang kita kejar mencari kebahagiaan dunia, berpoya-poya, berpesta-pesta. Ingat, sesungguhnya Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini merupakan tempat hina. Kenapa kalian berlomba-lomba mencari kebahagiaan dunia sehingga sikut kanan dan kiri injak bawah, konjok atas demi mendapatkan yaitu kekuasaan, sehingga engkau lupa bahwa kematian akan menantimu. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Mudah-mudahan di pertemuan Majelis Al-Qodiyah yang ini di bulan Februari, alhamdulillah, kirang langkung urang teh genep dinten deui bade mayunan sasi Rajab. Kirang langkung genep dinten deui urang bade mayunan sasi Ramadan. Apa yang sudah kita siapkan? Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Allah masih mengizinkan kita berkata usia. Amin. Amin ya robbal alamin. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebuah yang bernapas pasti bakal mati. Di dalam kitab Tafsir Nurul Iman karya Syekh Kamil Fakih, beliau mengatakan ini ayat menunjukkan bahwa kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita berlari dari takdir ini. Maka cepat lambat pasti kita akan mengalami kematian. Semoga kurang mah ayeuna di pengker batur di bayu, kata Nabi batur di kayu, orang di pengker. Alhamdulillah Kiai izinkan Al-Fakih untuk berdoa. Semoga Kiai dan semua jemaah termasuk keluarga besar Majelis Al-Qodiyah bersama-sama sahabat-sahabat kita yang ada di belakang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan sesuai dengan tema daripada pengajian ini. Di dalam logo Al-Qodiyah pun dipaparkan bahwa al-istiqomah, istiqomah itu khairun, lebih baik minal karomah, daripada karomah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kalian melihat ada orang yang bisa terbang sakti hebat, jangan langsung tergiur, lihat bagaimana istiqomah dalam ibadahnya. Bisa terbang ngapung baluhur saipi, tetapi tinggalin sholat, makan gitu lain jalan yang sudah dituturkan orang. Tetapi yang harus kita ikuti adalah orang yang istiqomah. Maka saya harapkan mudah-mudahan yang hadir orang-orang yang nanti bisa istiqomah juga hadir di majelis Al-Qodiyah. Amin ya robbal. Mari kita berdoa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya daim al-fadli ala al-bariyah ya bashital yadaini bil-atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dal ula bihadihi layla. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon di malam ini ya Allah, Engkau yang maha menatap setiap hamba-Mu yang mau kembali kepadamu ya Allah. Sebesar apapun kesalahannya, sebesar apapun dosa yang diperbuatnya ya Allah, sesungguhnya rahmat-Mu lebih besar daripada kesalahan hamba-hamba-Mu. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kami kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kami ya Allah, dan setiap dosa yang pernah kami perbuat ya Allah,
Di setiap kesalahan yang pernah kami perbuat dan kami lewati, ya Allah, yang kami lupa bahwa kami pernah melakukannya, ya Allah. Di malam ini kami memohon kifarat, ya Allah, dengan langkah kami ke Majlis Al-Qudusiyah ini menjadi wasilah, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan kesalahan kami, ya Allah. Dan bimbing kami untuk senantiasa istiqomah dengan bimbingan hidayah dan taufik-Mu, ya Allah. Engkau yang maha luas memberikan rahmat kepada setiap hamba-hamba-Mu yang tidak akan pernah berkurang, ya Allah. Andaikan seluruh isi bumi ini, seluruh manusia bertakwa kepadamu, tidak akan menambahkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Dan apabila seluruh manusia, seluruh makhluk-Mu maksiat kepadamu, tidak akan mengurangi kekuasaan-Mu, ya Allah. Karena Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Tetapi Engkau maha memberi kesempatan kepada setiap orang-orang yang mau kembali, ya Allah. Maka bimbing kami dalam perjalanan dunia ini, ya Allah, menuju perjalanan yang kelak akan abadi. Dan kami akan dipertaruhkan dengan amal kami, dan kami akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang pernah kami perbuat, ya Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia ini merupakan ladang kita menanam kebaikan yang nanti akan kita panen kelak di akhirat, yang nanti penyesalan tidak akan pernah bisa berlaku lagi. Allah tidak akan menerima taubat ketika nanti di akhirat. Maka malam ini kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan ibu bapak kami, ya Allah. Baik mereka yang masih ada, berikan keberkahan usia, bahagiakan mereka, rahmati mereka kama rabbayani shighara, ya Allah. Dan guru-guru kami yang senantiasa membimbing kami dalam kebaikan, ya Allah. Semua habaib, khusus Habibana Muhammad Rizik Shihab, berikan perlindungan untuk beliau, ya Allah. Dimanapun beliau berada, ya Allah, sekalipun beliau berada di tempat yang dianggap oleh manusia hina, tetapi sungguhnya emas dimanapun berada tetap emas, ya Allah. Jagalah beliau, ya Allah. Jangan biarkan kami yang tadi tanpa daya dan upaya melihat beliau, ya Allah, yang tidak memiliki kekuatan sehingga kami hanya bisa menangis melihat beliau, ya Allah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan kakeknya, ya Allah. Jangan sampai kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Berikan kami senantiasa kekuatan untuk mendoakan beliau, walaupun kemampuan kami hanya berdoa, ya Allah. Semoga beliau cepat bebas dari fitnah ini, ya Allah, agar beliau memimpin kami umat Islam dalam jalan yang benar, ya Allah. Agar di Pertiwi ini tidak selalu menangis melihat negeri ini senantiasa selalu dalam keadaan genting seperti ini. Maka kami memohon, ya Allah, jagalah beliau, jagalah para habaib-habaib yang istiqamah, dan jagalah guru kami di khusus, ya Allah, Abu Yaki Haji Abdul Qahar Al-Qudsi bersama keluarga beliau, ya Allah. Jemaah beliau yang ada di majlis ini, yang hadir maupun yang tidak hadir, dan semua orang-orang yang senantiasa rela ikhlas untuk membuktikan baktinya kepada beliau kiai. Mereka yang bakti kepada kiai diberikan keberkahan hidup, ya Allah. Baiklah sekali yang senantiasa mengawal beliau, ya Allah, berikan keberkahan hidupnya, ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, ya Allah. Tidak satupun yang pulang dari tempat ini kecuali Engkau, ya Allah, mengampunkan dosa-dosa kami, mengampunkan kesalahan kami, dan mengabulkan doa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami rindu bulan Rajab, rindu bulan Sya'ban, dan rindu bulan suci Ramadan, ya Allah. Maka berkahkan usia kami, ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana, ya Allah. Berkahkan usia kami, sehatkan jasadiah kami dan ruhani batin kami, ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami bil ilmi wal hikmah, dengan ilmu dan hikmah, ya Allah. Wa yassir umurana, dan mudahkanlah urusan kami. Wa taqdi hajatina, ya Allah, cumponan segala hajat kami saja. Wastajib doa'ana, ijabah doa kami saja, ya Allah. Bil khusus yang kami ucapkan dari lisan kami ini, ya Allah.
yang tersirat dari hati kami ini ya Allah. Engkau yang maha tahu segalanya ya Allah. Kami mohon kepadamu yang terbaik bagi agama kami, dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.